selamat datang kami ucapkan kepada Bapak kita, Bang Mardianas dan Ketua PD Kecamatan, Bang Kapi, selamat datang. Boleh berikan baik dari kita juga ada Bang Mangapul dari BPSP Kota Batam dan Bang Pupunya Galis. Baik, untuk meneruskan kegiatan kita hari ini, yaitu yang pertama sambutan dari saya, dari MC, dan yang selanjutnya kita membacakan doa yang mungkin dari Bapak kita Ali. Pada waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan selamat datang kepada orang tua kita semua. Kenapa kita panggil orang tua? Orang tua itu biasanya adil, tidak memihak. Kami itu orang tua hadir hari ini meraup merangkul kita semua. Kita doakan semoga Bang Mardianas selalu sehat dan konsisten terus menjadi orang tua kita semua di Kota Batam dan baik, saya akan coba sama-sama kita berdoa mungkin dengan cara Islam bagi yang mungkin ya Muslim juga boleh dengan cara masing-masing. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiri hamdan na'imi hamdan yaqina wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan doa ini untuk kami para wartawan yang dengan pena dan tulisannya berjuang demi kebenaran dan keadilan. Berikanlah kami kekuatan hati dan keberanian jiwa agar tetap teguh berdiri di tengah badai tekanan dan intimidasi. Jauhkan kami dari rasa takut yang melemahkan dan lindungilah kami dari segala bentuk upaya yang berusaha membungkam kami. Ya Allah, Engkau yang Maha melihat, Engkau tahu siapa yang berlaku zalim, siapa yang menyalahgunakan kuasa. Buka mata hati para pemimpin dan siapapun agar menghormati kebebasan pers sebagai pilar kebenaran. Amin. Bukan sebagai ancaman bagi kekuasaan dan para pemegang kebijakan. Teguhkanlah langkah para wartawan yang jujur dan berintegritas. Kurniakanlah kepada kami keselamatan, keikhlasan dan keberkahan dalam tugasnya. Amin. Jadikanlah tulisan kami menjadi cahaya yang menerangi kegelapan dan suara kami insan pers secara umum sebagai lantunan kebenaran yang mengunggah nurani bangsa dan mengungkap segala hal yang memang seharusnya diungkap. Ya Allah, jangan biarkan keadilan dibungkam oleh keserakahan dan jangan biarkan kebebasan dibatasi oleh egoisme personal golongan tertentu. Amin. Kami memohon kepadamu agar kami sesama insan pers tetap saling menjunjung tinggi soliditas dan bersatu, dan semoga apa yang terjadi saat ini hanyalah kehilapan, dan mohon berbesar hati untuk tetap saling menyadari dan bersatu kembali. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya seluruh hadirin diharapkan berdiri kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah.
suara rakyat. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi klarifikasi dari teman kita, kumpulan wartawan Indonesia PWI. Baik, dalam hal ini bangkit atas dasar kebersamaan teman-teman solidaritas pers Kota Batam yang terkumpul saat ini, Bang. Nah, kita ambil tema wartawan bukan premanisme, meluruskan persepsi, menguatkan solidaritas pers. Sepakat ya? Sepakat ya? Premanisme berkedok wartawan. Nah, ini yang akan kita klarifikasi nanti dari pihak dari jasa statement dari teman-teman PWI Kota Batam dan Kota Riau ya. Oke. Jadi hanya wartawan bersertifikat Dewan Pers yang boleh mewawancarai narasumber. Nah, ini yang kami juga bahwasanya di sekolah-sekolah sudah ada sifat seperti ini. Nanti mungkin dari pihak kita yang ada di sini dari PBI bisa membaca pemaparannya. Nah, baik, itu tadi selingan diskusi. Nah, latar belakang ini kita angkat yang pertama meningkatkan wacana profesionalisme wartawan di Kota Batam khususnya. Yang kedua, pernyataan kontroversial tentang pembatasan konfirmasi oleh wartawan tanpa sertifikasi Dewan Pers. Yang ketiga, didorong oleh upaya regulasi dan penguatan etika jurnalistik. Dan yang keempat, perlu dikaji dari sisi etika, hukum, dan kebebasan pers. Apa itu sertifikasi wartawan? Proses pengakuan dan penilaian kompetensi wartawan oleh lembaga yang berwenang. Dikeluarkan oleh Dewan Pers, yaitu UKW, Uji Kompetensi Wartawan, dan LSP Pers Indonesia, yaitu SKW, sertifikasi kompetensi wartawan lisensi dari BNSP. Nah, itu yang saat ini sudah hadir ya dari Dewan Pers dan adanya juga dari LPS Pers Indonesia. Nah, tujuannya adalah tidak jauh meningkatkan kualitas dan profesionalisme wartawan serta menjaga integritas pers. Tujuannya pernyataan kontroversial. Wartawan yang belum memiliki sertifikat kompetensi tidak diperbolehkan melakukan konfirmasi. Apakah konfirmasi adakah? Saya ulangi. Apakah konfirmasi adalah hak atau kewajiban profesional? Timbul pertanyaan juga. Apakah pernyataan ini sesuai dengan undang-undang pers? Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pasal 4 ayat 3 yang kami ambil di sini, hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan. Pers memiliki hak untuk mencari informasi dari berbagai sumber, memperoleh informasi tersebut dan menyebarluaskan kepada publik. Tidak masyarakat, tidak mensyaratkan sertifikasi sebagai legitimasi wartawan, politik jurnalistik. Nah, tidak ada habilitasi penolakan. Sertifikasi bukan syarat legal menjadi wartawan. Yang kedua, konfirmasi adalah kewajiban etik, bukan hak eksklusif. Ya, bisa membatasi hak publik atas informasi dan selanjutnya berpotensi jadi alat
kontrol kebebasan pers. Argumentasi pendukung sertifikasi menjamin wartawan tahu batas etik dan hukum, perlindungan terhadap narasumber, meningkatkan kepercayaan. Baik, hal negatif, dampak dari hal tersebut berpotensi kriminalisasi wartawan, pemula ataupun independen, hambatan bagi citizen, jurnalis, diskriminasi media. Yang hal positif, mendorong profesionalisme, membatasi wartawan abal-abal. Dampak dari kesimpulan kita rangkum, sertifikasi penting tapi bukan syarat sah menjalankan tugas jurnalis. Konfirmasi adalah kewajiban etik. Perlu solusi antara regulasi dan kebebasan pers. Terima kasih. Solidaritas wartawan Batam. Terkait hal ini, kita kembalikan kepada abang kita, Bang Kavi, yang ingin mengklarifikasi dan setelah meringankan langkahnya kembali untuk mengklarifikasinya. Baik, untuk Bang Kavi kami persilahkan. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore semua teman-teman. Mungkin kita samakan dulu cara pandang kenapa kita berkumpul tadi. Tadi saya berdiri di sini menunjukkan bahwa saya akan apa yang disampaikan di sini. Mungkin saya pertama kali akan saya batasi dulu bahwa saya mengerti hadir di sini untuk kita berkumpul dengan judul tadi solidaritas wartawan Batam ya. Akhirnya saya diminta mengklarifikasi, mungkin maksudnya bukan itu tapi ya. Kalau mengklarifikasi, saya tidak akan mengklarifikasi apapun karena pernyataan saya di media itu sudah jelas, dasar hukumnya. Tapi kalau mau bertanya, bisa saya menjelaskan dengan senang hati, dengan rendah hati saya jelaskan sore ini. Tapi bahwa saya tidak sedang mengklarifikasi, itu Pak, mau kita samakan dulu cara pandang kita bahwa saya hadir di sini sore ini tidak mengklarifikasi. Iya, ini makanya klarifikasi atau acara saya pun sudah ya, tapi tidak apa-apa. Saya ujung semua adalah ujungnya adalah saling menjelaskan. Itu yang saya itu. Pokoknya kita garis bawahi dulu semua. Kita ngobrol pakai nada C, nada cinta semua. Saya sepakat. Jadi pertanyaan di slide itu saya jawabnya begini bahwa apa yang saya lakukan itu kalau bicara tentang UKW itu jelas peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2010 tentang standar kompetensi wartawan itu diwajibkan mempunyai standar kompetensinya adalah UKW. Tadi apa yang kita sampaikan ini sebenarnya kita semua ini dugaan-dugaan saja. Kita belum ketemu ujung yang asli aja, kalau kita bersama jadi satu. Wartawan nggak boleh terlalu serius kita ngobrol, udah terlalu formal. Kita ini kan orang-orang yang suka mengupas, duduknya kita bawa santai aja. Gitu. Jadi pertanyaannya, di mana dasar hukum langkah kami itu begini ya? Itu salah satu pertanyaannya ya, betul bang. Betul. Ini tadi saya sampaikan, coba kawan-kawan buka peraturan
Dewan Pers. Itu kan peraturan Dewan Pers, bukan undang-undang. Kami ini konstituen Dewan Pers. Ya kan? Gak gini Bang Ewan, kita sepakati dulu Bang, kita pakai nada C Bang. Kalau mau nada yang lain, jangan sini dulu. Kayak nanti dari sini. Mungkin, supaya kita lebih dekat. Saya berdiri. Stop. Kita wartawan bukan preman. Kita wartawan. Tenang. Ini forum saya loh. Bang, forum saya dulu. Dulu Bang. Dulu Bang. Bang, beliau mau statement. Jadi mohon maaf, saya berdiri supaya bisa lebih dekat menyampaikannya. Jadi ini terlepas dari, ini bukan simbol dari suara kita hormat. Maafkan kalau itu timbul. Jadi saya kembali kepada dasar hukum tadi Pak. Jadi PW itu kan konstituen Dewan Pers. Kita Dewan Pers melaksanakan undang-undang. Jadi itu yang dasarkan membuat langkah kami. Jadi tapi sebenarnya bukan itu sih intinya. Intinya sih saya mau mengajak bahwa kita semua harus punya rasa marah yang sama ketika ada orang yang menggunakan profesi ini dengan cara-cara di luar individualistik yang intimidatif dan kemudian kita tahu lah cara kita cari duit di luar sana, tapi enggak jangan sampai orang mengeluh. Itu bahasa yang kami sampaikan. Jadi kalaupun saya rasa mungkin tidak ada yang di sini yang akan yang berbuat seperti itu. Tapi kenapa kita harus bereaksi seperti ini gitu? Kemudian pertanyaannya apa nih Bang? Tadi dasar hukumnya. Kemudian dengan apa yang mau disampaikan, mereka langsung saling jawab. Baik Bang, begini Bang. Tapi itu Bang ya, nanti Bu, apa yang saya sampaikan itu jangan diikuti sebagai saya hadir di sini untuk mengklarifikasi itu. Iya. Tapi kalau itu sebagai sebuah diskusi tentang pendapat kami, saya terima. Dan kalau itu mengklarifikasi, saya tegas, saya bilang saya tidak untuk mengklarifikasi karena saya tidak tahu tadinya acara apa, saya belum kebayang namanya tadi apa. Baik Bang, lahirnya ada acara ini, mungkin aku sudah paham, tapi perlu sedikit kita sepakati bersama. Ya. Terlahir dari beberapa, kita kutip dari tulisan-tulisan yang sudah terbit di media online di Kota Batam. Nah, contohnya seperti ini Bang. Ya, kita boleh bacakan bersama-sama ya. Dan di sini kita dan dasarnya ini gitu. Jadi beberapa ini dari kita kutip dari media ini ya. Dasarnya ketua PWI KPI yang juga aktif ya, Dewan Pers. Dan ini adalah saya bangsa menyampaikan pesan tegas dalam acara edukasi literasi media kepada para kepala sekolah sekretari. Nah, statement ini gini Bang. Kalau bukan wartawan kompeten bersertifikat Dewan Pers, itu premanisme berbeda wartawan. Nah, next. Bang, saya selesaikan satu. Ini saya khawatir kalau saya buru-buru menjawab ini, maaf ya teman-teman. Saya buru-buru menjawab ini, kenapa? Abang tidak boleh membaca ini tanpa ini. Kalau baca ininya saja, berantem terjadi. Ini dulu Bang. Ini adalah kutipan penegasan dari apa yang di atas ini. Dari sebut ini adalah ini. Kita hanya di situ aja cara kita berbeda cara pandang Bang. Kalau ini mesti menjadi masalah. Sementara ini bukan masalah. Kalau abang cuma baca kutipan ini, jelek sekali itu Bang. Tapi ini adalah rangkaian kepada ini. Itu maksudnya Bang. Tidak ada satu orang pun yang kami tunjukkan yang ada di sini. Itu. Tapi
Saya tidak harus mengklarifikasikan ini, Bang. Harus. Abang kapasitas abang sebagai siapa dan saya sebagai siapa harus mengklarifikasi sama? Saya undangan sebagai seorang media juga. Saya juga undangan di sini, tapi saya tidak tahu apa yang hari ini. Dan disinggung juga dengan bahasa seperti Bukan. itu. Makanya saya sedang menjelaskan ini. Saya sedang menjelaskan. Kalau abang baca cuma satu kutipan ini saja, Bang. Berantakan semuanya. Baik Bang, ini segini, begini Bang. Artinya apa maksud? Dari kutipan itu menjabarkan yang seperti di atas. Biasanya kalau wartawan menulis Bang dari kutipan itu adalah penjabaran yang Ini konteksnya ini kan dari judul sama jadi itu kan sudah terangkum semuanya. Jadi yang harus disampaikan itu ada banyak oknum yang satu profesi wartawan untuk mengintimidasi kepala sekolah demi kepentingan pribadi. Langsung kasih kutipan. Kalau bukan wartawan kompeten mesti Dewan Pers. Kalau dia melakukan aksi ini berarti dia preman untuk wartawan. Itu maksudnya, Bang. Jangan diartikan di situ pentingnya kita memahami semua secara utuh. Jadi moderator langsung tanya jawab aja. Ya, gini Bang. Saya gini dulu. Kalau saya dihadirkan di sini untuk saya setuju orang-orang awam kantor saya. Kalau saya harus di sini Tunggu dulu untuk menjawab pertanyaan satu. Jadi seolah-olah saya hadir di sini diletakkan sebagai orang yang harus mempertanggungjawabkan sesuatu. Saya tidak mau. Begini teman-teman, saya sebenarnya Bang, saya jelasin teman-teman. Ya, itu kan saya baca saya tidak mau. Ini kan beliau kita hadirkan di sini dan menjelaskan apa maksud ini. Kalau saya diminta menjelaskan ini, akan saya jelaskan baik-baik. Tapi bukan disuruh menjelaskan sebagai bahwa ini adalah kesalahan. Ini kan sudut pandang ya teman-teman ya. Ini menurut kami. Bang, saya Bang, kalau saya datang ke desa merasa dijebak, Bang. Merasa dijebak saya. Harus seperti ini. Bukan begini Bang. Kita ngobrol sambil ngerokok aja dengan Bapak. Kepala senior kita Marganas ini. Teman-teman semua yang Marganas mengatakan izinkan saya berbicara kalau masih ada ya. Saya keluar dari sini. Yang pertama, saya mohon maaf. Saya harus menjelaskan setelah saya rangkum tadi perdebatan yang kecil-kecilan ini saya mengerti kecil-kecilannya. Tapi saudara-saudara ternyata nggak tahu alurnya ini. Saya menjelaskan. Berhubungan dengan saya dengan kami. Saya sifat saya dari dulu siapapun yang menghubungi saya, apalagi menamakan dirinya dari media atau kawan saya berkata, saya belum kenal betul dengan beliau. Tapi juga saya dari Halo Bos lagi, saya langsung jawab, apa kira-kira cerita suara background ini, saya kurang tahu ini. Bisa kita ketemu. Kebetulan meninggal saudara saya di Jakarta. Dalam perjalanan saya jawab, kapan saya pulang nanti saya beritahu ya. Itu menandakan kecintaan saya kalau mengamalkan dirinya dari kebetulan beruntun dua keluarga saya di Jakarta. Saudara saya WA lagi. Sorry ya, nantilah. Begitu saya sampai hari Minggu, saya sampaikan saya udah di Batam. Itu sekali lagi menandakan solidaritas saya, kecintaan saya sama kita semua. Kemudian setelah itu, saya WA saudara kami, soal ini background ada apa? Saya nggak tahu nih. Dan kehadiran kami berdua di sini karena komunikasi dengan Pak Saraki. Jadi kalau Kavi tadi mengatakan misalnya kehadiran saya di sini bukan untuk klarifikasi, bisa saja hak dia kan. Terus alurnya itu harus kita pahami. Saya katakan tadi, saya hanya di sini karena menganggap semua kenal. Dan itu pertama. Nah, tentu kita akan mencari sebuah solusi penyelesaiannya. Maka kita tadi mengatakan, kalau kita pada diskusi, saya setuju. Nah, kalau nggak dihargai, saya pikir. Nah, kalau sampai masuk ke teknis, saya ikut nggak teknis. Tapi sekali lagi, saya garis bawahi. Saya karena menghargai saudara-saudara, saya datang. Dan di usia saya begini, setelah saya bilang dari sana, capek saya semuanya. Tapi
soalkan tidak habis ini memang. Dan kemudian saya telepon juga saudara saya bangsa, apa masalah sebenarnya? Kenapa misalnya ada narasi yang mengatakan yang tadi semua itu? Dia bilang bukan. Gurunya bertanya, sebenarnya wartawan yang disebut ini bagaimana dijelaskan gitu. Tapi biasalah kita kadang-kadang saya juga menulis kadang-kadang melebihan emosi saya dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Jadi saya sebenarnya udah pahami apa yang disampaikan Syekh Bansa, terus Kafi, bahwasanya kalaupun ada narasi yang dibalik itu sebenarnya itu tadi udah dijelaskan. Sebenarnya bukan ke sana. Kalau ini yang kita bahas pagi ini sebenarnya saya pun tidak setuju karena saya juga bukan begitu. Sekali lagi. Nah, jadi mohon maaf itu alurnya para bapak-bapak, ibu-ibu. Dan saya sebenarnya mohon maaf. Kafi, ayolah kita sama-sama menyelesaikan ini. Dan dia hadir, itu juga harus dihargai saya pikir ya. Jadi kita bukan untuk bertengkar dan tidak ada maksud saling menyebutkan satu sama lain. Semua punya media kok semua. Silakan aja masing-masing, tidak ada masalah. Tapi ketika ada orang bertanya datang ke kantor PU misalnya, wajar kalau dijawab. Apa yang standar kan? Jadi bukan ada bersifat personal atau menyudutkan yang tidak anggota PU, yang tidak UKW, yang tidak terpublikasi. Itu berproses kan, ada waktunya kan. Ya besok mungkin kan. Nah, jadi saya pikir itu dari saya, tolong dipahami. Jadi kalau untuk jadi, nanti dibuat influencer lagi kita ini. Bapak-bapak yang sekarang di setiap instansi itu sudah ada 20 influencer. Pembakaran sabu-sabu nggak butuh lagi kita. Akbar Faisal dari Jakarta bayar 6 miliar berapa nggak tahu kita. Jadi tinggal aja bertengkar begini. Sementara posisi kita sudah nggak diperlukan orang lagi. Nah, mari kita bersatu untuk menguatkan diri. Walaupun di sini, karena pers itu masih dibutuhkan di negara ini sebagai pilar. Wawancara di istana bukan influencer, bukan yang lain dibayar seperti kita. Jadi di sini kita main sekarang. Jangan kita ke bawah gitu ya. Saya pikir mohon maaf ya, itu dari saya. Terima kasih. Cuma begini Bang, yang hadir di Penakan sekarang dan itu sudah terbukti akibat dari publikasi pemberitaan itu Bang, sangat berdampak kepada semua kita teman-teman di masalahnya Bang. Nah itu jadi masalah sekarang ini Bang. Boleh kita buat testimoni yang teman-teman sudah alami Bang. Jadi akibat statement itu menepis gampang sekali orang di lapangan itu. Sebenarnya sih kalau kita sih nggak masalah Bang. Cuma di benak mereka sudah terhipnotis. Wartawan harusnya berkompeten yang sudah menanyakan itu gitu. Hal terkecil Bang. Contohnya kegiatan teman-teman kita investigasi di Kadenpil. Nah Kadenpil itu Bang, yang jaga di situ tuh udah terhipnotis seperti itu bahasanya Bang. Dan disampaikan sama teman-teman gitu. Ada testimoni siapa yang boleh sampaikan? Kalau boleh Bang, kita sampaikan testimoni yang langsung yang bersangkutan. Tapi Bang, mohon maaf, ya. saya mohon maaf, saya baru dapat tugas Jadi kita samakan dulu bahwa ini semua kita ngobrol untuk diskusi mencari muara yang sama-sama menyejukkan buat kita, sama-sama punya solusi buat kita. Setuju ya, menyejukkan ya. Karena kita ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior, begini, jujur aja, demi adik-adik semua, saya tidak punya kepentingan. Biar saya wartawan, saya juga saya hanya penulis, tidak mencari makan, jujur. Saya bukan. Saya kepala perwakilan Tabloid BNN. Mungkin Bapak tahu siapa dulu pimpinannya, ya betul sekarang masih pimpinannya senior TPRI, Bu Muhammad dan luas. Saya sudah sampaikan dengan pernyataan tentang adik kita yang dari PW membuat keresahan adik kita di lapangan sudah terbukti. Makanya saya tanya, Bu Pimpret, regulasi seperti apa sih? Jadi wartawan itu harus UKW baru diterima untuk
konfirmasi. Ketawa itu yang ngomong begitu sekolah di mana? Nanti saya telepon ada dewan pers, kata pimpinan saya. Nah, kalau begitu nanti rusak semua. Saya harus saling melindungi yang sudah memiliki potensi melindungi kawan-kawan yang lain, apalagi pimpinan, rangkul semua. Nah, karena bahasa ditampilkan di media itu, masyarakat awam menerimanya. Toh, kalau 10-10 mereka nggak tahu efek di belakangnya, karena efeknya besar. Warga MP aja nggak ada izin, bisa ada sudah ada UKW belum? Konfirmasi ke saya. Nah, besar kan? Yang kedua, kalau regulasinya disebutkan, kalau yang ngomong dewan pers, saya hormat. Ini organisasi wartawan, kemudian dewan pers, bukan PWI saja, banyak kita itu belasan. Saya salah satunya ada. Tapi saya coba tampilkan. Wartawan preman, mohon maaf, sudah 36 tahun di Batam, saya belum tahu namanya wartawan preman. Tapi kalau oknum wartawan banyak. Ini bahasa preman ini dari zaman dulu ada. Semenjak zaman sekarang ini preman. Baru polisi itu baru bergerak preman. Kenapa ada dulu bertangkap preman? Ini maksud saya. Di dalam tubuh organisasi manapun, baik kepolisian, TNI, apalagi pemerintah yang lain, semua namanya oknum ada. Apalagi kita ini. Batas-batas tipis-tipis salah melangkah. Karena dari bahasa-bahasa itulah kekhawatiran senior, teman-teman. Kalau saya tidak khawatir saya. Ketika ada fakta, ada data, saya gas adil. Jujur aja. Cuma adik-adik kita ini yang di lapangan sudah mulai kendala dengan penyampak badan. Adik-adik saya juga baik tapi bukan orang lain. Pelatihan saya dukung, mantap. Adik-adik kita maju. Jadi dari sentuhan bahasa yang mungkin tidak dipahami masyarakat disampaikan di media itu, inilah yang terjadi sehingga ada pertemuan ini. Dan mohon maaf sekali lagi, tolong ingat ke bahasa preman. Oknum wartawan, saya ada. Preman wartawan, karena bahasa preman itu mohon maaf itu. Bukan wartawan yang preman tuh. Wartawan. Tapi kalau oknum, kan ada sangka, namanya manusia, pasti akan salah, betul nggak? Nah, ini sebetulnya yang perlu kita luruskan, bukan klarifikasi. Adin Teguh Habib. Itulah mau disampaikan kembali sehingga jangan sampai teman-teman nilai akibat hal tersebut terganggu. Itu sebenarnya kekhawatiran teman-teman senior yang terjadi atas kita termasuk ada sedikit. Kalau saya gas saja, jujur aja. Ada data fakta gas. Gak bisa saya organisasi saya yang maju, jujur aja. Makanya kita organisasi profesi ini kita jalankan aja profesi kita masing-masing. Kita punya rumah, kita urus saja rumah kita, keluarga kita. Kita bertetangga dengan yang lain. Kalau rumah kita ada bermasalah, kita urus rumah orang lain. WTO rumah kita habis, kita urus WTO rumah tetangga. Terima kasih. Jadi saya baru ketemu masalahnya. Sini masalahnya. Cara pandang kita berbeda. Tapi apakah cara pandang ini punya dasar yang sama? Kita samakan dulu. Karena nggak akan ada habis dari kayak gini. Jadi maaf, saya begini ya. Saya orangnya pakai bahasa tubuh ngomong. Jadi agak susah kalau diam. Premanisme ini adalah perilaku yang kami tentang ini. Wartawan yang menggunakan profesi itu untuk mengintimidasi. Itu bukan teman-teman wartawan yang dianggap preman, justru di balik yang kami maksudkan kami ingin mengembalikan dulu kepercayaan masyarakat kepada wartawan. Sama-sama tahu lah bagaimana pejabat terakhir yang kita sekarang. Itulah. Jadi ini adalah salah satu jalan yang juga bisa terpisah dari kawan-kawan. Saya merasa sedih bahwa maksud baik kami ternyata juga memberi rasa luka. Maafkan kami untuk itu, tapi bukan itu maksud kami. Kita kembalikan dulu percaya masyarakat. Setelah itu, serahkan pada kami. Kami gelar KW, gratis buat kawan-kawan. Tapi silakan kalau dia mau. Saya tidak maksa. Tapi jangan juga akhirnya bahwa kami dianggap menentang kawan-kawan. Bukan kawan, kenapa kawan-kawan bisa merasa sebagai preman? Jadi,
bunyi, maka diam. Seolah seperti itu hari ini kan. Itu jadi harusnya kita punya rasa marah yang sama. Kalau ada dunia pendidikan diganggu, diperas, bisa belajar. Sementara kita masih ribut boy. Kalian membatasi ruang gerak kami, kita lewati itu bersama. Ruang geraknya terbatas itu, kami juga akan jadi corongnya. Bahwa teman-teman ini juga kalau belum kompeten, jadi selama cara-caranya juga beretik. Itu saja. Saya rasa cuma itu, cuma rasa aja. Tapi bang, gini, saya kalau di forum ini kita diskusikan itu, saya kurang asik juga, karena dari awal sudah gak asik. Tapi kita sudah sama-sama makan itu. Jadi saya rasa 2-3 hal sudah cukup terjelaskan. Yang paling penting bahwa kami tidak menyasar teman-teman yang bekerja sesuai dengan etik. Ini jelas bahwa preman yang kita menganggap bahwa profesi ini digunakan orang yang berlagak preman. Itu adalah tentang yang lain tidak ada. Jadi kalau ada yang merasa, maafkan datang. Saya siap mempertanggungjawabkan apapun yang saya sampaikan, apapun yang timbul daripada itu. Masih. Selanjutnya ada dari Saya nih. Giliran dulu, giliran. untuk berikan beberapa tanggapannya. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya memulai apa yang akan saya sampaikan sebagai undangan di dalam forum ini, saya jelaskan bahwa kehadiran saya di sini berdasarkan integritas dan sertifikasi yang saya lakukan, yang memiliki tujuan ke apa yang kita lakukan. Tetapi yang tidak bisa saya kesampingkan bahwa kita profesi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah. Artinya ketika ada senior kita di sini bukan menakutkan, tapi itulah yang akan hilang dari profesi itu sendiri. Empati, simpati, dan integritas. Kenapa? Apa hak kamu? Apa hak saya? Kita berbicara tentang profesi ketika orang tua yang katakan berlurus-lurus dengan profesi itu sendiri, dengan usia batasan, kita tidak hargai. Saya berkata di sini Bapak Kader, kalau mau berbicara tentang apa yang namanya profesi, itu sejak Orde Baru, itu adalah profesi yang memang harus terhatiannya. Kamu membicarakan nasib orang, profesi itu pilihan. Dan beliau bisa bersaksi untuk kita hari ini supaya pendewasaan dan menjadi benteng supaya kita jangan terjadi hal-hal yang mungkin dimanfaatkan orang lain. Kalau Dewan Pers, apa saya kebetulan Pak di sini Pak Kapli sebagai umum sebagai apa kita tidak saling kenal tidak apa. Tapi mohon maaf, begitu Pak Marganas tadi datang, yang saya bicarakan adalah tahun 2001. Kenapa tahun 2001? Ketika saat itu awal pembentukan yang namanya FPC, kita berbicara dengan kita manajer Pak, tolong Pak, kita apa? Ini nasib kami Pak sebagai apa Pak? Dan ini adalah tanggung jawab kita Pak. Kita ini siapa? Kata-kata itu dekat. Bahkan ketika ada sertifikasi, saya berbisik sama Ramunda Mora. Kenapa saya berbisik ke Ramunda Mora? Karena beliau secara background, kita mau belajar, mau mengajari demokrasi di tanah Melayu. Sanggup. Akar budaya bangsa, demokrasi itu tanah Melayu Pak. Kita bicara kalau bicara sastra, ya kita bicara tentang hak tua. Kita bicara tentang penyegaran. Dan itu kita tidak punya kapasitas. Karena apa? Di sana semua ada roh. Yang kita bicarakan di sini kasus T. Kenapa ini menjadi masalah? Ketika ada penyebutan, Bapak mau menari setari-tari apapun, menarilah dengan gendang. Tapi jangan sekali-sekali kamu sindir orang lain. Itu penting. Ya, karena apa?
karena di sana ada perasaan. Kita membahas masalah etika jurnalis atau apa. Bapak berbicara tidak menghargai Dewan Pers. Bapak tidak. Faktanya, di fakta integritas semua wartawan kode etik jurnalistik penyelesaian persoalan selalu di kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh bagaimana. Siapa mungkin? Tapi saya sedikit menjelaskan, bukan untuk pandai-pandai ya. Tapi inilah untuk pencapaian supaya etika dan profesi kita ini bermartabat. Mohon izin Pak Menteri, saya kutip. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa sertifikasi itu sudah dilakukan. Betul ya? Itu Undang-Undang Pak. Saya tidak mendebat Dewan Pers benar apa tidak, karena faktanya kita berregulasi yang dilakukan apa. Kenapa kita timbul persoalan-persoalan ini dalam paparan di lembaga polisi dalam ruang paparkan? Karena ternyata kita ini munafik. Media mau independen, tidak boleh dicampur tangani oleh pemerintah. Tapi mohon maaf, semua timbul masalah ini karena apa? Kerjasama media komunikasi, betul? Jujur, betul nggak? Begini Pak, bukan Pak. Tunggu, saya dapat ya. Maksudnya gini, konteks kita tidak ada masalah. Betul. Sama Bang ya. Betul. Dan itu jangan melebar ke sana. Maksudnya gini. Enggak, ini kita harus jujur supaya menyelesaikan masalah. Karena kalau ini kita takutnya dimanfaatkan orang-orang profesi ini. Pak Kapli tadi sudah mengatakan bahwa dia tidak mau diapain. Dia punya cara standar. Kalau mau jujur, mau apa, mau bisa dipermalukan, emangnya apa Pak Kapli? Mau berbicara masalah legalitas fakta, apa kita senang menerima bahwa kenyataan? Mohon izin, saudaraku, bahwa NIB di kumuhan mereka dibekukan hari ini, apa itu buat kita bahagia? Tidak kan? Ini adalah bagian dari perjuangan kaum-kaum yang kita tidak tahu. Sama ketika Dewan Pers dulu dibubarkan, dan kita semua organisasi, mungkin disitulah keberadaan tokoh kita. Saya malu mengaku wartawan, walaupun saya sudah berprofesi 30 tahun, Pak. Karena jujur, yang setahu saya sampai hari ini tokoh pers itu hanya dinilai dari penghargaan setiap kali, Pak. Dan di Kepri, yang setahu saya, ini kita berbangga. Itu kenapa kita harus sadari supaya marwah keberadaan Pak Marganas itu ada di tengah-tengah kita antara kegundahan ini, yang kita sendiri lah masing-masing tahu kita. Siapa yang tahu bahwa beliau adalah pemilik nomor istimewa terhadap yang namanya Dewan Pers. Benar Bang Yuni? Dan beliaulah pemegang yang namanya penghargaan yang pena jurnalis. Siapa setelah itu? Tidak ada Bang. Jadi mohon izin, mohon apa, kenapa Bang? Jadi di sini saya Pak Kapli mohon izin karena ini Bapak bisa jadi ketua hari ini, tapi jauh sebelum Bapak ketua PWI banyak Pak. Jadi rekan-rekan kita enak. Bahkan Saiban itu adalah rekan saya. Bahkan ketika dia menikahkan anak di Jakarta kemarin saya ketemu Pak. Jadi mohon izin ketika dikatakan abal-abal itu BNSP, saya harus memiliki apa? Karena saya ada dasar. Pak ini dalam Garuda Pak. Berdasarkan undang-undang. Mohon izin. Ini Pak pengesahan untuk melakukan yang namanya Pak, mohon izin saya berdiri juga ya. Dan saya tidak tampilkan. Ini ada wartawan muda reporter disahkan Garuda. Ya. Dan ini disahkan Pak Kominfo Pak. Ya, Kominfo. Ini semua legalitas tidak mempengaruhi apapun tentang penghasilan Bapak dan saya. Saya 3 tahun Pak memegang ini Pak. Mohon izin. Pak Hasan itu, Humas itu ngomong cuma satu aja. BPK mendapatkan temuan biaya belanja. Saya Pak, mohon izin. Beruntung pengalaman beliau-beliau ini orang-orang hebat ini membuat mereka bisa dapat secara lebih banyak. Tapi nah, kita ini cuma 3 diri Pak. Rata-rata media yang kerjasama itu adalah media anggota dewan, tapi kita duduk harus membuktikan Pak. Tapi ini klarifikasi dari badan
pemeriksa keuangan. Bahwa itu tidak ada itu. Dan ini Pak, kita batasi dalam kita salah. Karena maaf, jujur, sampai hari ini turunan dari undang-undang itu, kegagalan Dewan Pers, kegagalan profesi kita tidak mampu Pak memfasilitasi diri kita. Apa itu? Sistem kompetensi unit kerja Pak, sistem kompetensi kerja nasional Pak. Kenapa? Baik Dewan Pers, baik BI, kita tahu Pak, karena kita duduk bersama saat itu. Tapi bukan itu, kalau itu kita buka, itu mempermalukan kita semua. Cuma ingin Pak, Baik Bang Abul, sedikit lagi, jawab lagi. Untuk kebaikan kita bersama, ada baiknya menarilah dengan pimpinan sendiri. Bapak berasumsi bahwa kata-kata Bapak itu, tujuan Bapak itu baik, itu pemikiran Bapak. Tapi ingatlah bahwa yang namanya wartawan itu Pak, wartawan. Sebenarnya wartawan itu butuh pengakuan. Kalau kita butuh pengakuan wartawan untuk apa-apa kayak gini ya tidak ada, kita buka aja Pak ya. Kontrol sosial Pak. Kalau Bapak harus diakui apa-apa kontrol sosial lalu Bapak dibayar kan repot itu urusan. Ayo saudara-saudaraku, kita bangga sini dan saya memohon dengan kerendahan hati supaya kita ada pun kita dengan tidak ada pun kita, media wartawan itu hidup dan justru malu kita sebenarnya. Kalau dulu kita main pacemaker, kita main dengan apa? Hari ini tadi secara implisit senior kita, bapak kita, kalau saya memandang beliau lah tokoh Persib sebenarnya yang di Katri ini, bahwa kita sudah terkebiri dengan apa? Bapak harus punya CEO, Bapak harus punya kunci kata kunci pencarian, Bapak hanya viewer, Bapak punya apa? Sementara mereka di sana Pak, mereka punya kelengkapan ini dengan fasilitas, dan kita tidak bisa sebut itu karena wartawan. Sekali lagi saya katakan, mohon ditarik itu Bapak omongannya, karena ini Pak melibatkan simbol-simbol negara Pak. Kalau PNSP itu tidak kita akui lagi dengan aturan undang-undang Pak, simbol negara ini, ya kita itu mohon maaf Pak. Mungkin kepengurusan Bapak itu berbicara ini tidak boleh, itu ditangkap orang sebagai pembenaran dari kegiatan dia. Mohon izin. Karena apa? Karena polisi, karena apa semua, kalau ada yang sumber, ada apa. Dan ini berbahaya Pak. Kepolisian sudah mengatakan bahwa ketika dia tidak masuk terdaftar di Dewan Pers, dia bisa diverifikasi. Dia kan salah itu Pak, tidak boleh Pak. Makanya di hukum yang di masalah Kejaksaan Agung adalah bahwa itu anggota Dewan Pers Pak. Terima kasih. Sekian. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Bapak Abul. Baik, ada sedikit pandangan dari Pak Abraham. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam hormat buat senior, pemerintah, rekan-rekan, Parwe, Abul. Dalam hal ini saya hadir dalam hal ini hanya mengikuti acara yang diadakan, klarifikasi ya. Klarifikasi dalam satu statement ataupun pemberitaan yang sedikit yang mengganggu sih. Jangankan adik-adik, saya aja pun terganggu. Walaupun saya sudah punya sertifikasi anti belaung. Yang jujur Pak, sertifikasi apa? Biar teman-teman mengerti juga. Oke, saya udah memiliki UKW sertifikasi utama. Terima kasih Pak. Tapi itu bukan menjadi satu acuan bahwa saya itu jempolan, tidak. Saya paling pandai, tidak. Saya paling diakui, tidak. Tapi dengan bahasa itu yang terkait di media sosial itu sudah menjerembabkan adik-adik kita yang mau tumbuh. Aku juga dulu dari nol. Mungkin senior aku, Marganas, Pak Marganas juga dari nol. Belum ada istilah UKW kok, betul nggak Pak Ketua? Belum ada istilah UKW. UKW itu hanya menandakan kita pernah ikut uji kompetensi. Tapi setelah ikut dapat sertifikat, bukan berarti kau hebat, senior. Tidak. Jadi janganlah terlalu menunjukkan sahabat jati diri kita
Siapapun yang nulis saya nggak tahu. Semua kawan-kawan kok. Aku juga berkawan. Siapapun berkawan. Justru adik-adik aku yang banyak bertanya, aku bantu. Yang nggak bertanya, ya aku cukup gaul. Tapi saya hadir di sini, harapan saya adalah tolong diakui statement yang kemarin naik pemberitaan ke media sosial itu mempengaruhi adik-adik yang masih mau belajar jadi seorang jurnalis, yang belum mempunyai. Tapi bagi saya sih ya, saya punya media, wartawan saya cukup saya bekali. Saya punya akte notaris, badan hukum, saya punya wartawan baru, saya perintahkan kerja ke lapangan, investigasi, cari berita, saya bekali surat tugas. Cukup. UKW. Siapa yang nanya ke UKW akan ngadap lagi. Jadi jangan langsung divonis wartawan yang tidak memiliki sertifikat UKW, berarti itu abal-abal. Tolonglah, janganlah. Tolong klarifikasi. Itu yang mengganggu berharap. Tolong klarifikasi karena ini udah mengganggu kepada adik-adik yang lain. Masih mengganggu. Kalau mereka nggak bisa belajar dikasih tahu sama senior, regenerasi siapa lagi? Siapa namanya? Cakap, Bang Kavi, Anda juga bakal tembung, bakal meninggal. Regenerasi siapa? Ini dong adik-adik, bukan di Jerembang. Jangan layani orang tuh, kenapa? Itu bodoh. Tidak, tunggu, kasih aku ngomong dulu. Selama mau ngomong tadi aku diam loh. Ya, iya. Dengan lapor tadi aku Satu-satu. kita bukan untuk berdebat. Aku hargai kau loh. Aku menghargai Bang Marganas loh sebagai senior aku. Orang PWI. Tapi etika loh. Duduk loh. Ini bukan premanisme loh. Jurnalis. Orang pintar dihidupkan. Yang preman itu PWI. PWI preman. Kami nggak ada yang preman di sini. Hargai abang kau sejarah, abang anak sejarahmu. Tolong hargai saya punya forum ya, teman-teman. Harganya. Ini bisa saling menghargai. Bukan menghalangi bang. Artinya bang, nanti abang bisa meluruskan terkait masalah apa kalau keluar dari teman. Itu bang. Tidak. Teman-teman, tolong dulu semua dulu. Teman-teman. Iya, teman-teman dulu. Abang-abang, tolong duduk. Duduk bang. Makin terus saya, masih hargai saya nggak? Teman-teman, masih hargai saya nggak? Teman-teman, tolong hargai saya nggak? Bang Abi, izin bang. Bang. Sebentar. Tolong. Duduk lah. Bapak David duduk lah. Begini bang. Ini diskusi lah. Jangan ditutup. Apa mau kesepakatan teman-teman ini kan menjadi pers yang menyampaikan bang. Bukan bang. Bang, ini merupakan
teman-teman, Bang. Nanti bisa Bang pakai pesawat. Baik, teman-teman silakan dulu semua ya. Tolong semua duduk. Semua duduk. Ya. Ini ada tanggung jawab saya ya. Teman-teman teman-teman, kalau suaranya teman-teman masih ngerti saya nggak ya? Lupa dah. Tujuin lu jadi preman kayak gini. Sudah Bang. Apa dulu Bang? Udah. Buktikan kalau lu preman ini namanya. Ini diskusi udah sehat. Ya udah. Udah sehat diskusinya. Bahasanya kan terlalu kita diskusi. Iya, diskusi. Bukan untuk gagahan lu. Bang, harga saya nggak Bang? Udah. Bang, Udah. harga saya nggak Bang? Iya. Udah Bang, duduk Bang. Semua duduk. Semua duduk. Tolong teman-teman yang mengambil diskusi ini, kamera ini, tolong ini jangan digunakan keluar ya teman-teman ya. Ya. Karena apapun di sini